Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiswe ya, aku upload video. Nah, di video kali ini aku harap upload video tentang kongruen karo kesebangunan. Gue kelas sanga atau kelas 3 SMP ya. Semoga manfaat. Kita akan bahas dua soal dan bagaimana soal dan pembahasannya. Yuk kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, sebelum belajar, yuk kita baca basmalah. Semoga pembelajaran hari ini bisa manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya adalah di sore hari ini Aini baru saja selesai ngaji di masjid, ya. Karena masih sore hari, maka Aini mempunyai bayangan dong, karena kan masih sore, masih ada matahari, ya. Malam pun mungkin ada ketika lampunya menyala dengan terang. Oke. Tinggi Aini adalah 153 cm, kemudian panjang bayangannya adalah 60 cm. Ini ngukurnya mungkin pakai jengkal tangan kali ya, jengkal jari tangan itu, panjangnya 60 cm. Kemudian di depannya Aini nih, itu ada pohon yang besar. Oke, tentunya pohon ini juga punya bayangan, dengan panjang bayangannya adalah 220 cm. Kemudian pertanyaannya adalah tinggi pohonnya berapa cm? Nah, teman-teman yang sudah mulai menghitung nih, yang sudah ketemu jawabannya nih, boleh loh kirimkan atau tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Baik teman-teman, kita akan menghitungnya bersama-sama ya. Oke, kita akan memulai dengan Aini. Di situ di gambar terdapat informasinya bahwa ada tinggi Aini dengan bayangannya. Kita akan buat perbandingan antara Aini dan pohonnya. Oke, tinggi Aini dibanding dengan bayangan Aini sama dengan, karena kita bermula dari tinggi Aini, maka di sebelah kanan juga bermulai dari tinggi pohon dibanding dengan bayangan pohon. Setelah ini kita akan masukkan angkanya. Tinggi Aini adalah 153 cm. Kemudian panjang bayangannya adalah 60 cm. Sama dengan tinggi pohon, tinggi yang kita cari dibanding dengan bayangan pohonnya. Bayangan pohonnya adalah 220 cm. Setelah ini kita dapat mengalikan silang. Berarti tinggi pohon dikali 60 sama dengan 153 dikali dengan 220. Ya, proses ini kita sedikit ringkas, maka tinggi pohonnya dapat kita cari dengan 153 dikali dengan 220. Kemudian hasilnya akan kita bagi dengan 60. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan ya, ada angka yang sama-sama angka terakhirnya adalah 0 dan keduanya adalah bilangan genap atau angka genap, yaitu 220 dan 60. Berarti di sini kita bisa sama-sama sederhanakan. Kita akan sama-sama dibagi 20. Maka hasilnya menjadi 153 dikali 11. 11 adalah hasil dari 220 dibagi 20. Oke, kemudian 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. Nah, di sini juga ada bilangan ganjil yang masih dapat kita sederhanakan. Ya, yaitu antara 153 dengan 3. Kita akan sama-sama bagi dengan angka 3. Oke, maka hasilnya adalah 153 dibagi 3, hasilnya adalah 51. Kemudian 11-nya tetap, berarti hasilnya menjadi 51 dikali 11. Perkalian 11 mungkin teman-teman sudah familiar ya, cara cepatnya seperti apa. Oke, kita akan hitung 51 dikali 11 adalah hasilnya 561. Berarti tinggi pohonnya adalah 561. Oke, teman-teman siapa yang sama jawabannya boleh tuliskan di kolom komentar ya. Setelah ini kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua coba teman-teman perhatikan kira-kira ini soal berkaitan dengan apa. Nah, kalau teman-teman lupa, Master coba akan berikan clue-nya. Biasanya dulu waktu Master masih SD atau MI itu, ketika ikut agenda perkemahan selalu dapat soal seperti ini ketika mencari jejak ya.
kami ini biasanya dapat tugas untuk mengukur lebar sungai tanpa harus mengukur benar-benar tuh dari seberang ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Maka dari kakak pembinanya ini biasanya membuat denah seperti ini. Kemudian di gambar tersebut diberi tambahan informasi seperti ini nih, ya. Ada dua segitiga siku-siku yang menggambarkan antara jarak ujung sungai dengan ujung yang lainnya, atau seberang yang antara berseberangan, ya. Nah, kemudian diberi tanda di sini ada A, B, C, D, E. Kemudian ada panjang AB 6 meter, panjang DC 2 meter, dan panjang BD-nya 1,5 meter. Nah, kita biasanya diinstruksikan untuk mencari lebar sungai. Ini yang warna biru ini ceritanya gambar sungai, oke? Nah, dari sini kita bisa memisahkan nih dua segitiga siku-siku ini menjadi seperti ini. Yang pertama ada A, ada B, ada E, di mana panjang AB-nya adalah 6 meter dan panjang AE-nya yang akan kita cari. Oke, kemudian segitiga yang kedua, yang kecil ini, coba teman-teman perhatikan ya. Kemudian letakkan persis seperti bangun yang pertama, ya. Maka kita akan ketemu di mana di sini D, kemudian ada B, kemudian ada C. D ke B itu panjangnya 1,5 meter, sedangkan dari D ke C panjangnya adalah 2 meter. Nah, sebenarnya ketika kita sudah membuat dua bangun seperti ini, kita sudah bisa mencari panjang AE-nya, ya. Teman-teman bisa bayangkan nih, 1,5 menjadi 6 itu dikali berapa? Maka 2 meternya pun dikalikan dengan angka yang sama. Atau jika teman-teman masih sedikit bingung, yuk kita hitung bareng-bareng. Teman-teman sudah ketemu, boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, berarti di sini kita punya segitiga ABE dan segitiga DBC. Oke, bagian bawah ada AB, ke atasnya AE. Kemudian segitiga yang kedua, bagian bawahnya ada DB, ke atasnya ada DC. Kita buat perbandingan, maka AB dibanding dengan AE sama dengan, kita mulai dari bawah, berarti ada DB dibanding dengan DC. Setelah ini kita akan masukkan angkanya, di mana AB adalah 6 dibanding dengan AE yang kita cari sama dengan DB itu 1,5 meter dibanding dengan DC-nya yaitu 2 meter. Kita akan kalikan silang, maka untuk AE dapat kita cari dengan mengalihkan antara 6 dikali 2 dibagi dengan 1,5. Nah, 1,5 dan 6 itu bisa sama-sama kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 1,5. Maka hasilnya menjadi 4 dikali 2. Di panjang AE adalah 8 meter. Gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman belajar di rumah. Dan materi ini mungkin ada di kelas 7 atau 9, 8 SMP ya. Silahkan komentar saja, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.